Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Milani Putri Nabila dengan NIM 9420250001 dari kelas 1 TP1. Di video kali ini, saya ingin mengerjakan tugas remedial saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, jelaskan sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, ada sumbernya berasal dari psikologis. Di luar perbedaan pandangan tersebut, terdapat pertanyaan secara psikologis manusia itu makhluk teogenetis atau teis, atau makhluk bertuhan, ataukah ateis yang tidak bertuhan. Realitasnya, ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lainnya. Yang kedua, ada sumber dari sosial budaya. Secara teoretis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan Muslim biasa, atau yang disebut dengan bukan santri. Selanjutnya ada historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Selanjutnya, ada berasal dari sumber yuridis, yaitu sumber yuridis penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 1945 yaitu hasil amandemen, yang ketiga UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dari Sisdiknas, yang keempat ada UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang kelima ada PP nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Yang keenam ada PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh ada UU nomor 17 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu jelaskan secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni aslama, salam, dan salama. Untuk aslama itu artinya berserah diri atau patuh, untuk salam artinya damai atau kedamaian, dan yang terakhir salama artinya itu selamat atau kesenangan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan al-muru bimakasyihidah, yaitu segala urusan tergantung kepada tujuannya. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bishisyak, yaitu artinya keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-masyaqqatu tajibut tasyir, artinya kesukaran itu menarik kemudahan. Selanjutnya ada ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Dan yang terakhir ada al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Yang pertama ada al-muru bimakasyihidah, yaitu segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih. Sebagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah. Maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-yakinu la yuzalu bishisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalnya Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Pada kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu dan tidak berkentut. Ketiga, ada al-masyaqqatu tajibut tasyir, yang artinya kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah ini muncullah
ruksah yang artinya kemudahan yang meringankan. Misalnya mengqashar sholat di perjalanan, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah berpergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmakmuran, dan kesukaran arti lainnya. Yang keempat ada ad-dararu. Ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah seperti memberantas praktik curang dalam bisnis, jinayah, atau yang biasa hukuman yang membuat jerah pada para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan dan munakaat seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahirlah subkaidah antara lain Darul Ulama Fasyid Muqaddadu ala Jalbil Masyalih, yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya, lebih mengutamakan membayar honorarium guru mengaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum atau untuk menghilangkan kemiskinan guru mengaji. Harus didahulukan daripada memperindah bangunan masjid untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Yang kelima atau yang terakhir ada Aldatu muhakkamah, yaitu adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misalnya, ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Selanjutnya, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Adapun Ganjar 2004 107-109 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan, tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadiratnya. Selanjutnya, apa yang ditawarkan oleh Syahid Hussein Nas terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia. Sejalan dengan itu, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap keluhan spiritual mereka. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Selanjutnya, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa ada bahagia terbagi dua. Jelaskan. Dalam kitab Minazul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sa'adah atau bahagia terbagi dua. Yang pertama bahagia hakiki dan yang kedua bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Selanjutnya, menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jelaskan. Syekh Ibnu Arabi abad ke-14, ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Selanjutnya, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan Umam Sufi sebutkan menjelaskan. Yang pertama, sebelumnya 7 macam jenis nafsu dan tangga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu dengan ciri-ciri sombong, iri, dan dengki. Yang kedua, ada nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek. Yang ketiga ada nafsu mulhimah, yaitu dengan ciri-ciri suka sedekah dan sederhana. Selanjutnya ada nafsu radiyah, yaitu
dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, dan wirai. Selanjutnya ada nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah. Selanjutnya ada nafsu radiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wirai. Selanjutnya ada nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti. Yang ketujuh atau yang terakhir ada nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmul yakin, ainul yakin. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan 7 Al-Quran yang diturunkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada tujuh macam, yaitu meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, 3 mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, 4 mengajak manusia untuk menyucikan rohani, 5 membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang ke-6 membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ke-7 mengajak manusia agar saling menolong. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.